Thy wish, guided by lantern's light. Fokus dulu, drapik. Welcome to the greatest night show of all time. Tenang guys, kita bakal casterin guys, aman guys. Cuman di in game, kalau di drapik mah, guys, Mario itu perlu di nerf ya guys. Soalnya aku udah tahu guys, pick-pickan kalian guys. Now you lead the way Harus to the di nerf next guys, makanya di adventure. drapik kita nggak usah analis dulu guys. The golden crown. Nanti ketebak semuanya ini nanti guys, hero power kalian guys. Caster in sambil nge-rap. Caster sambil Evos nge-rap. kapan main bang? Lagu itu namanya ya. Sebelum lab mandi dulu. Ini udah mandi guys. Ini emang kurang ini aja pencahayaan. Nggak ada pencahayaannya guys. Mungkin ya ya. Aku minta klip aslinya ke kamu ya Mar kalau kamu the edit. Loh, Aku kira minta klip BLM asli mandi. ke kamu. Boleh. Nanti kita bikin akun CapCut dulu nanti biar kalau ada yang pakai klip kita dikasih inian ya kita Pakai ya. cahaya ilahi bang. Pakai cahaya kagak bisa guys. Nanti aku beliin lampu yang 5 rebonan. Come and join 5 ribuan. in my dream Yang world. sekali pakai pecah kah? Astaga guys. Hujut ini mah hujut. Ini siapa Godlaner-nya guys? Kiri guys. Godlaner Lunox kah guys? Wah gila sih mereka sih. Pakai sesuatu yang baru-baru nih guys. Jujur kaget. Tapi kayaknya bakal seru nih. Now you lead the way to the next adventure. Loh, kukira belum mandi katanya. Ini efek cahaya guys. Mau di cahayanya diterangin kah? Odet roam keknya. Odet teroam. So, who's No. next? Different perspectives. Bentar, aku coba ya. Emang bisa, bentar ya. Ditambahin cahayanya ya, coba ya. Coba. Nggak bisa, oh nih. Vipku sisa berapa Nggak Maret bisa, tahun kocak. 20k? Nggak bisa guys. Grok katanya mau gantiin idok. Nggak bisa. Kurang cahaya doang emang. Satria di sini, bentar. Satria masih 3 sisa VIP-nya. Ikutan main nggak? Di sini ikutan main nggak sih? Tuh kan, kanannya udah pakai Freya guys. Buset ini mah bencana gak sih guys? Kiri guys. Bencana gak Aku sih? masih BRP Bang Mar. Wan tadi kalau nggak salah dikasih 1 udah habis Wan. Wan teori cara itu guys. Teori nanya VIP tapi nggak ada dan nanti dikasih free kah? Chatku ada kok Kavi. Apa tuh? Lunoxku dipakai. No, dipakai. No. Ed Daishika. Parah dibocorin. Kan Kemarin bener kan aja caranya orang itu kan. pakai Waduh tipu. guys. Hei ante, jangan. Udah ada facecam bahaya guys, bisa dicari guys. Enggak. Udah. Ntar bisa dicari guys, bahaya guys. Jangan ya. Udah nggak berani guys. Streamer rehat ya. Streamer rehat pinggir jurang. Sorry ya. Udah ya, nggak mau ikut-ikutan lagi ya, yang gitu-gituan ya. Mar VIP ku 80-an. Waduh. One only tutor jual tabung gas di dapur One. Oke, nggak perlu lama, ini dia Hierarchy dan juga Sonic yang tentunya akan bertanding. Siapakah yang akan berhasil bisa memenangkan pertandingan? Welcome to Land of Dawn. Dan kita akan lihat bagaimana pertarungan yang akan terjadi dari kedua tim di game yang kedua ya guys ya. Ini dia ada Cardon Vien dengan Hero Lunox-nya ya.
Ada Nixie dengan Hero Granger bakal bersaing di arah top lane, dimana kini ada serang Des yang juga saat ini sedang mencoba untuk mengambil sebuah orange buff. Orange buff ternyata menjadi pilihannya terlebih dahulu dan ternyata bermain di XP ya Wan ya. Dan langsung ke arah tengah ya. Kita bakal mencoba untuk memberikan keterlibatannya dan apakah akan berhasil untuk bisa langsung menangkap karena satu momen, tapi malah ada satu momen yang harus ditumpahkan kiri dari teman-teman tim Sonic. Meskipun juga tadi ada pembalasan yang berhasil dilakukan, tapi Wan masih punya kesempatan mencoba untuk mengincar Sentomaru. Menjadi pemain yang juga harus ternyata direlakan. Namun ada 2 pick up tambahan yang berhasil juga ternyata dibuka Juan. Bakal menjadi sebuah bencana. Datang langsung membuka lagi. Kita lihat harapan yang cukup besar. Ada momen double kill yang ternyata berhasil bahkan langsung ia dapatkan. Juan sebenarnya akan melakukan karotasi, mencoba untuk memberikan kebantuan lebih kini ke area bawah di mana ada Wan. Dan sepertinya harus mencoba untuk memenangkan kini sebuah V1 situation. Mencoba untuk harus memenangkan pertarungan kini di area bawah. Ada Bang Mei yang juga sedang mencoba untuk menunggu permainan di area early, yang sepertinya nggak mau mencoba untuk dipaksakan terlebih dahulu karena ya Bang Mei juga harus mikir juga ya. Lawannya bukan XP yang cukup kurang kuat dari segi damage ya. Jadi bermain babar bukan menjadi sepertinya opsi terbaik untuk langsung ngamanin ke arah seorang Wan. Dimana tambahan point kill pun harus malah terjadi dan kini ada seorang Nixie yang harus malah berhasil diamankan. Kita ada turtle yang bakal dibuka. Siapa yang akan berhasil untuk bisa diambil? Ada beberapa pukulan yang mulai menjadi ternyata kini sebuah opsi. Dengan Sky Pincher yang juga berhasil diambil seorang Cardon Vien. Apakah juga akan berhasil menambah lagi point killnya untuk match kali ini? Cardon Vien masih cukup struggle juga dengan belum bisa membuka point kill. Dan tembakan cukup jauh. Ini bakal membuat seorang Cardon Vien pun mungkin bakal mendapatkan masalah. Tapi lihat ada pengambil kartu turtle yang bakal berhasil didapatkan oleh seorang Dis. Momen retribution bakal terbuka. Bahkan double kill pun menjadi miliknya Dis. Menjadi pemain yang sangat begitu berbahaya. Biasa di sini yang mau ikutan masih bisa ya. Dengan posisi juga di mana dia kini akan mencoba untuk langsung mendapatkan sebuah purple dari tim lawan. Ada sebuah harapan tadi di mana seorang Muskaitona sepertinya harus cukup sulit untuk bisa mendapatkan purple buff. Namun untungnya dengan satu momen retribution, pengambilan pun ternyata kini berhasil terjadi. Dan Bang Mi kita malah berhasil memenangkan kini sebuah V1 situationnya di arah bawah. Dengan mencoba untuk langsung membawa beberapa wave. Ada beberapa pemain berdekat. Apakah ada pengaturan serangan yang kini akan mencoba untuk dilakukan? Saika pun juga masih di sana dan sepertinya akan mencoba untuk menunggu Demon Kite. Sebenarnya akan menjadi garda depan dan akan membuka langsung sebuah inisiasi. Siapakah bakal menjadi pemain yang akan ditangkap? Di saat di arah samping, kejutan lain dengan beberapa pukulan. Wan harus terkena serangan, namun kini kita juga ada sebuah posisi yang cukup berbahaya di mana ada seorang Juan yang juga harus malah berhasil mendapatkan lagi 1 point kill. Dan Cardon kita berhasil sepertinya juga menancapkan langsung. Kita lihat 1 momen point kill. Ada posisi yang cukup baik sebenarnya untuk seorang Cardon. Tapi Titan Richard dengan sebuah The Power of Brilliance mencoba untuk bertahan dengan bantuan yang juga ternyata datang. Namun tersambar langsung dengan Petrify menjadi juga masalah meskipun ternyata Seika pun gak berhasil untuk bisa selamat. Bahkan masih mencoba untuk dikejar. Apakah akan berhasil bisa mendapatkan pemain lagi? Kita lihat pasukan dari tim RRQ kini sepertinya harus ya mulai harus berhati-hati karena Gold sebenarnya udah mulai mereka pimpin ya. Cuman mereka harus butuh serangan-serangan yang lebih baik lagi. Apalagi dengan keadaan sebuah Sensong sempat mencoba untuk dibuka dan Demon Cat pun kini juga harus malah mendapatkan masalah. Gak berhasil pergi. Menjadi pemain yang harus terkena panis. Halo Rexy, welcome. Yang penting bisa support Bangme ke bantai tuh lawan. Tuh kan guys. Bisa support Bangme guys. Kuncinya adalah Bangme guys ya. Kunci linggis, kunci motor, kunci... Oke, Turtle, kita lihat kali ini akan mencoba untuk diambil lagi. Siapa yang akan berhasil mencuri? Cardon Vien. Lihat kini harus mencoba untuk dalam posisi yang sepertinya dalam bahaya. Ada beberapa teman yang juga harus terkena tembakan dan kita akan lihat
Daze yang akan mulai juga melakukan kini beberapa damage. Pengambilan turtle seperti akan menjadi opsinya dengan zona yang bakal diciptakan di saat satu momen di mana Fist Crack pun ternyata kini harus terjadi, dan One sempat terkena sebuah serangan menjadi pemain yang harus mencoba untuk survive. Namun Daze pun malah berhasil mendapatkan lagi sebuah turtle-nya. Turtle pun berhasil debut dengan ada satu pemain yang bahkan harus ternyata kini terkena eliminasi, dan Tectonic Chas sempat digunakan, dan 2 turret ya. Ini kayaknya akan mencoba untuk diambil nih guys di bagian sideline ya. Mereka sama-sama kuat banget sih di Cardonvian dan juga si Pakitonya Bangmei ya. Cuman kayaknya bakal membawa beberapa bantuan. The Power of Bryansk ini akan berhasil menyelamatkan, di mana dirinya pun kini dalam bahaya. Cardon bahkan mencoba untuk kini melakukan serangannya dan dalam posisi yang berbahaya. Pertukaran ternyata harus kini berhasil terjadi ya. Dengan posisinya juga kini cukup penting untuk serang. Daze pun berhasil mengejar, tapi Juan berhasil mendapatkan pick off ketujuhnya dengan sangat-sangat begitu baik. Namun kita harus berhati-hati dengan pas gini scan yang mencoba dibuka dan hampir saja menjadi pemain utama yang harus mungkin ditumbangkan. Flicker membawa dirinya untuk bisa berhasil survive. Dengan posisi yang juga kini bakal mengejar, serang Nixie pun kini harus mencoba untuk tetap berhati-hati. Menjadi pemain yang sepertinya harus tentunya bersiap melakukan lagi sebuah serangan tentunya ke arah teman-teman dari melawan dengan pengincaran juga sebuah turret kini di area tengah sana. Objektif kini akan didapatkan dengan satu momen Roadwave yang ternyata berhasil terbuka. Dari Charge digunakan juga dan kini bakalkan membuat pasukan dari tim Arki pun kini harus mendapatkan masalah. Lihat belum ada war yang thank you Mutski. Thank you bang. Kalau mau ikutan bisa ya. Yang mau ikutan gratis bisa, VIP bisa ya guys. Download aja ke bio kalau kalian mau langsung ikutan main guys. Habis ini masih kosong. Satu momen dimana sebuah Sensong sepertinya berhasil memberikan kejutan. Ranger dari tim lawan pun harus tumbang untuk yang kelima kalinya. Dan mungkin bisa menjadi sebuah kesempatan juga untuk seorang Cardon ya. Apakah akan mencoba untuk langsung mengontrol area di bagian atas? Ada turret tambahan yang sebenarnya akan mencoba untuk diambil. Dengan tembakan ini juga harus tadi mengenai langsung seorang Sentomaru. Para ketiga ini bakal menjadi tempat perebutan. Kita apakah berhasil cukup baik untuk seorang Kaitona ya, untuk bisa mendapatkan turtle ketiga dan menggagalkan tim lawan untuk bisa mendapatkan perfect turtle-nya di match kali ini. Satu momen retribution yang ternyata berhasil langsung digunakan dan turtle pun kini dipegang. Thank you bang Mutskai. TPR tambahan lagi. Poin demi poin masih terjadi. Kini cukup menguntungkan buat tim dari RRQ dengan mencoba untuk juga akankah kini membuka langsung sebuah war di area mid lane. Ya, dengan beberapa pemain yang sepertinya akan mencoba untuk bersiap kini melakukan serangan. Antena Shield menjadi item tambahan yang ternyata Demon Kite pun berhasil untuk dapatkan ya. Dan bersiap sekarang untuk mengatur serangan. Halo Bang Rexy terima kasih Bang Rexy. Nanti kalau mau ikutan bisa-bisa ya. Yang mau ikutan gratis, VIP bisa guys. Asal yang mau ikutan gratis bantu tap-tap dulu aja dan bantu share-share live-nya ya. Oke, ada momen barrier sempat terbuka. Demon Kite bakal dipersulit langkahnya, namun malah ada satu momen barrier lain yang mencoba diciptakan. Dengan momen Tectonic Chas, ada beberapa pemain datang. Belum lagi dengan serang Cardonvian masuk tanpa badan langsung mencoba melakukan serangannya, namun kini harus menjadi pemain yang juga tersambar langsung dengan momen Roadwave. Dan kali ini masih ada tambahan poin kill yang sepertinya akan didapatkan langsung oleh seorang Nick. Double kill terjadi. Nick menjadi pemain yang juga mungkin di arah late game bisa menjadi pemain yang sangat penting ya. Apalagi dengan tembakan yang udah mulai berdamage nih ya. Dan item-item yang juga udah mulai jadi ini juga mungkin bisa menjadi masalah. Ada Sky Pincher sama Hunter Strike udah menjadi item tambahan dari dirinya. Tapi lihat gear tengah masih dengan adanya sebuah pengambilan yang berhasil dilakukan oleh tim dari RRQ. Sepertinya serang lain pun kini akan mencoba untuk dilakukan. Khususnya ada satu momen Roadwave di mana kini serang Bangmei pun ternyata harus malah berhasil diamankan. Kita dengan cukup cepat ya untuk berhasil membalikkan lagi keadaan. Dan saya kalau emang mid laner next level sih guys, yang menurutku sih bisa sangat-sangat berimpact banget juga untuk teman-teman dari tim Sonic ya. Kayak ngincer pemain-pemain yang penting mereka. Dan menurutku sih mereka harus punya tujuan untuk bisa ngamanin juga seorang Juan, dimana sebuah Sensong juga cukup berbahaya, terus memberikan damage besar. Bahkan ada beberapa tambahan ya. Punish juga terus ia dapatkan guys. Udah 8 kali ya, dengan hanya tertumbangkan sebanyak 2 kali.
Kita pengambilan Carlot pun kini juga akan mulai menjadi opsi dengan Nixie yang juga masih harus melakukan kini sebuah clearance dengan satu momen conceal yang juga dibuka. Sentomaru pun mencoba untuk melihat ada sebuah kesempatan kini kah untuk bisa mengamankan langsung seorang pemain dari tim lawan. Mencoba untuk mengejar. Dengan posisi juga kini ada seorang Bang Mi yang juga harus mengontrol langsung area di bagian bawah. Dan Cycle pun sepertinya kini dalam masalah karena harus ada momen fist crack yang terbuka. Surprise dilakukan, dimana mencoba untuk mengamankan lagi satu pemain dengan sebuah barrier, mencoba untuk halangi Demon Kai untuk bisa berhasil pergi. Belum lagi yang tersambar dengan sebuah sensor yang ternyata terjadi. Ada dua orang pemain hilang. Teori charge pun digunakan, namun malah menjadi tujuan untuk seorang Juan pun kembali mendapatkan pick off di sana. Berbahaya. Apalagi dengan Lord yang juga harus malah berhasil langsung didapatkan oleh Muskai Tona. Dan membuat bombardir pun kini harus terjadi dengan momen wipeout yang harus juga didapatkan oleh tim dari RRQ. Sebuah momen war yang sangat baik ternyata berhasil terjadi ya untuk game kali ini. Kita dengan opsi juga kini untuk bisa mengambil sebuah objektif. Ada beberapa turret yang sepertinya mungkin akan menjadi fokus utama untuk bisa dimainkan oleh tim dari RRQ. Akankah berhasil? Kita dengan masih ada harapan. Serangan-serangan tentunya akan kembali dilakukan. Mencoba untuk mengincar ke seorang Wan yang kini mungkin dalam posisi yang cukup berbahaya. Dengan objektif yang juga sepertinya akan mencoba untuk langsung didapatkan juga di bagian atas. Mereka tahu kalau misalnya mereka juga harus memainkan objektif-objektif lainnya ya. Dan ini lagi coba bener-bener mencoba untuk mereka incar nih guys. Wah gila sih guys, mereka udah mulai meratakan turret-turret lainnya nih guys. Dan beberapa pemain dari pasukan tim Sonic yang juga kini harus masih melakukan perlawanan. Ada seorang Cycle, tadi dapat satu pemain mengincar Cardon Vian untuk ditumbangkan lagi. Dan udah ke 5 kali ya ternyata udah berhasil terkena panis. Dengan seorang Sentomaru yang juga langsung mencoba untuk memberikan momen. Ada momen tentunya juga yang cukup berbahaya, di mana dirinya pun kini malah mencoba untuk dikejar. 3 pemain sebenarnya akan menjadi bahaya dengan berhasil langsung mendapatkan dirinya. Dan ini dia Wan dengan masih harus pulang, mengatur posisi dengan flicker dan mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Tapi dengan keadaan yang tentunya nggak cukup menguntungkan jika malah mereka coba untuk kembali memaksakan. Meskipun dari teman-teman tim RRQ kali ini nggak cukup banyak pemain ya. Dengan momen satu setup lagi yang sebenarnya akan dilakukan kini di area tengah, mengontrol langsung serangan-serangan yang mungkin akan mencoba untuk kini dipaksakan oleh tim dari Sonic. Mereka masih ada beberapa opsi buat ngancurin turret sih ya, dan kayaknya sedang mencoba untuk mereka jalanin ya. Dan bukan hanya satu, tapi ada beberapa laning yang coba untuk mereka jalankan ya. Dengan sebuah item dominan S juga yang udah berhasil diambil oleh serang Demon Kite. Posisi kembali dalam melakukan war, kini juga akankah berhasil dimaksimalkan. Mencoba untuk mengamankan kakak pemain dengan kini juga ada serang Wan yang seperti akan mencoba untuk mengontrol langsung area di bagian atas. Objektif yang ketiga ya, yang kini udah mulai berhasil dikontrol dengan baik ya oleh teman-teman dari tim Sonic. Kita nantinya juga akan berhasil membuat mereka melakukan serangan juga dengan cukup baik ya. Dengan satu momen inisiasi yang tentunya akan terjadi, kini akan berhasil langsung mengamankan satu pemain atau 2 orang pemain dari tim lawan. Apalagi dengan Lord yang juga udah mulai muncul, dan kita akan lihat bagaimana kesiapan yang akan dilakukan oleh kedua tim untuk bisa menahan terlebih dahulu war di area bawah sana. Apalagi dengan Des yang kali juga sedang mencoba untuk memainkan clearance dulu ya. Namun sepertinya ada sebuah Vion Station yang akan langsung terbuka dengan harus melawan langsung seorang Bang Me di sana. Melihat pertarungan di bagian tengah pun juga Kinaska memakan korban. Momen fist crack pun terjadi dan Wan harus malah dipaksakan langsung untuk ditumbangkan di arah bawah. Ngadain serang Wan sehingga membutuhkan tentunya damage buat teman-teman dari tim Sonic. Tapi mereka pun juga harus berhati-hati. Tim dari RRQ masih harus kesulitan karena masih memiliki nick untuk bisa menjadi juga komando dalam melakukan beberapa damage. Tapi ada sebuah kejutan lain yang juga ternyata harus membuat Muskai Tona hilang begitu saja. Penculikan pun dilakukan, tapi sebuah sensor pun ternyata juga berhasil untuk bisa mengambil jungler dari tim lawan. Dan beberapa pemain pun harus pulang, apalagi dengan posisi dari serang Bang Mi menembus langsung ke arah base, mencoba untuk menghadirkan momen split push. Tapi untungnya masih cukup ready dengan beberapa pemain lainnya tim dari Sonic.
Untungnya masih cukup cepat ya untuk bisa mengontrol area di bagian belakang ya. Cuman ada sebuah harapan di mana pengincaran turret di bagian tengah pun ternyata kini berhasil dilakukan. Satu turret tersisa. Dengan tentunya kini langsung ada beberapa wave yang bakal mulai masuk ke arah dalam. Apakah ini bakal menjadi kesempatan di mana pengambilan ke arah Lord akan menjadi salah satu opsi utama yang akan coba untuk mereka maksimalkan ya. Oke, Lordnya akankah berhasil nantinya diambil guys? Lordnya sih kayaknya sih harusnya udah jadi opsi mereka di game kali ini sih. Tapi ada kejutan lain. Di mana momen road wave pun terjadi namun gagal untuk bisa menculik satu pemain. Dengan Sentomaru yang masih terkena tembakan dan kini dalam posisi yang cukup bahaya. Sentomaru gagal untuk bisa berhasil survive. Terpukul seperti di sana, tapi untungnya Muskaitona memastikan ada Lord yang berhasil bisa didapatkan ya. Lord kini udah berhasil tercuri buat teman-teman dari tim Araki dan ini menjadi Lord kedua yang ternyata berhasil untuk bisa mereka ambil ya. Lord kedua harusnya cukup oke sih kalau buat ke tengah ya. Dan mungkin dengan harapan apakah langsung bisa mengamankan matchnya nih guys mereka guys. Cuman dari teman-teman tim Sonic kalau dilihat ya mereka masih full pemain sih. Defense-nya mungkin masih bisa. Cuman mereka harus jangan sampai ada blunder sih. Jangan ada sampai blunder. Jangan sampai ada pemain-pemain yang malah tumbang duluan. Karena ya makin banyak pemain yang hilang akan jadi masalah ya yang besar. Dan kita akan lihat bagaimana kali ini juga di area tengah masih ada beberapa damage yang ditimbulkan langsung bisa melakukan kini sebuah eliminasi. Karena sebuah Lord di mana Bang Me pun juga masih menunggu mencari pemain yang mungkin bisa dijadikan sebuah prioritas. Tapi Sentomaru konsilnya pun dilakukan, mencoba untuk membuat sepertinya seorang Demon Knight pun kesulitan untuk bisa berhasil pergi. Tembakan tadi sempat berhasil mengenai seorang Nick dan Nick pun kini malah punya kesempatan juga untuk bisa memberikan sebuah sambaran dengan sebuah Rhapsody. Damage-nya cukup dalam, dimana dengan posisi Juan yang memang nggak ada perlindungan ya. Tadi ada Fanny di samping, Juannya di tengah. Niatnya mungkin mau ngambil posisi buat masuk ke Swensongnya ya. Dan itu mungkin bisa dapetin beberapa pemain kalau misalnya dalam posisi yang enak ya. Cuman masalahnya di sana juga ada Nick. Tentunya dengan tembakan yang akan semakin berbahaya di area late game. Bakal menjadi pemain yang akan memberikan harapan besar buat teman-teman dari tim Sonic untuk bisa melakukan comeback di dalam matchnya. Guys, di sini yang mau ikutan main boleh ya teman-teman ya. Thank you guys yang udah ngasih love orange guys. Ada siapa tuh? Ada QFF benjir. QFF 17 Pro Max ya. 17 Pro Max makin HD kah? Oke, serangan akan dilakukan lagi dengan beberapa Rhapsody masih bakal timbulkan. Di saat Memphis Crack pun juga cukup berbahaya, namun ada satu pemain yang juga harus malah ditumbangkan kini di bagian bawah dengan sebuah sensor yang juga bakal dilakukan. Berbaik kaki ini buat teman-teman dari tim Sonic yang tentunya tersisa. Apalagi dengan keadaan di mana seorang Wan pun juga kini harus malah berhasil ditumbangkan. Pukulan berhasil menjadi ringnya dan Dis menjadi target yang kedua. Bang Me pun memberikan masalah ya. Dan cukup besar dampak damage yang ternyata berhasil ditimbulkan dan akan mencoba untuk mengamankan pemain lain. Tentunya dengan bersama-sama beberapa pemain lain ada Juan, Sentomaru dan juga Muskaitona yang akan mulai langsung mengontrol kini area di bagian dalam. Tentunya dengan hanya memiliki 3 orang pemain tersisa mereka pun gak punya banyak pilihan ya. Mereka harus menunggu, mencari keadaan di mana mereka mungkin bisa melakukan setup dan Territory Charge sempat terjadi. Tapi sayang sekali tadi gagal untuk bisa terkonek langsung ke arah pemain ya. Dengan posisi harus mundur lagi, menambah durability, menunggu beberapa pemain lainnya pun juga untuk bisa respon dan memberikan bantuan pertahanan. Tapi dengan cukup jauhnya di area depan, ini juga bakal menjadi sebuah keuntungan ya. Melkardon dan juga ada Muskaitona akan mencoba untuk mengambil langsung sebuah Lord lagi di arah atas sana. Akankah berhasil didapatkan dengan mudah dengan zoning yang tentunya bakal diciptakan. Dan ini dia Lord kedua, dan ini bukan Lord sembarangan ya. Ini Lord yang sebenarnya udah cukup oke banget kalau misalnya mereka mencoba untuk bersama-sama mengatur serangannya di area tengah ya. Kita akan lihat apakah mereka juga akan coba untuk maksimalin dengan landing-landing lain ya. Kalau landing-landing lain lebih mantap lagi sih tentunya sih. Cuman apakah keadaan dari teman-teman tim Sonic juga masih bisa ngedefend? Nah ini ya, karena bisa aja masih bisa guys. Apalagi kalau misalnya ada pemain dari tim lawan yang tumbang 1-2, wah itu benar-benar kabar baik sih yang mungkin bisa mereka manfaatin.
Tapi dalam posisi kali ini ada Lord yang juga mulai mencoba untuk menembus masuk ke arah base. Harus ada sebuah antisipasi yang tentunya dilakukan langsung. Dengan berada di arah belakang, Demon Kite bakal mencoba untuk membuka langsung ke sebuah barriernya untuk bisa menahan sebuah Lord di sana. Roadway seperti gagal terkonek with Terry Charles. Betul berhasil terkonek juga tadi karena beberapa pemain. Apakah bakal menjadi simbol pengaman untuk pasukan dari tim Sonic, namun satu persatu mereka ditumbangkan dengan sebuah immortality yang hilang, dan akhirnya kemenangan langsung berhasil dibuka dan game over untuk tim dari Sonic. RRQ ternyata berhasil langsung memenangkan game dengan begitu baik ya. Dan ini menjadi kesempatan mereka untuk menyamakan skor ya guys ya. Ini skornya satu sama ya, Ijen ya guys. Ijen skornya satu sama, RRQ is back ya teman-teman ya. Kalian yang masih ingin di kubu-kubu RRQ boleh-boleh ya langsung VIP, dan kalian yang ingin ya berharap Onyx bisa memenangkan tim Kingdom ya kalian ya siap-siap di kanan guys. Gimana? 8.000 Donat dari Q kembaran Jake and Hipen. Q. Ikut dong Bang Mars 1.179.796.644. Thank you Q. 2 game ya. GG. Gimana guys di game ini guys? No kalah Bang El guys. Cuma nice try. Kayaknya mereka menang gara-gara itu gak sih guys? The King of Pakito kah? Atau ada pemain lain? Coba kita lihat dulu ya. Bang, King of Pakito kayaknya di game ini kalah bersinar bang sama The King of Rin ya bang. Waduh, King of Rin. Mohon maaf bentar guys, emang siapa guys? Buset, cuan ya. 14 poin kill dan hanya tumbang sebanyak 3 kali guys. What? Ada Odet gacor bang. Iya, ada Odetnya gacor parah guys. Odetnya ini sekelas Rins punya kah? Ada 3 pemain emas juga. Ada Sentomaru, Cardon dan juga Bame. Dan ternyata gold lane Lunox ya guys ya. Lumayan oke lah ya buat ngedefense, buat ngejaga laning. Bahkan tadi ada beberapa momen dimana Nick juga kayaknya kesulitan gak sih di arah early guys. GG si Cardon ini sih guys, Cardon Vian ya. Dan dia berani juga untuk ngamanin Sky Pincher guys. Dia percaya diri kalau emang dia sebenarnya bisa jadi guys. Nah biasanya kalau kayak gitu kan kayak ada ketakutan ya. Cuman ini ada 2 Sky Pincher ternyata dari tim kanan ya. Dan Muskaitona seperti lebih nge-support aja sih. Kara Lord, Kara Turtle, apalagi dengan keadaan-keadaan yang udah sangat menguntungkan ya. Ngambil buff tim lain juga akan jadi opsinya ya. Dan kalau kita dari tim kiri sebenarnya mereka udah ada beberapa momen tadi oke banget gak sih guys, khususnya pertengahan early ke mid kayaknya mereka udah lumayan juga guys, punya kayak momen-momen juga guys. Cuman ada masih kurang dari segi chemistry kah? Enak loh orang dikasih makan kok katanya. Esugusi musuh Kal Pakito tuh katanya langsung OTW ke lokasi tuh ya. Pakito alumni Beyond Combat bang. Dia lawan siapa guys? Dia kolot siapa guys? 4 silver dan 1 MVP dari Cycle ya. Tadi ada beberapa momen juga Cycle sebenarnya menunjukkan juga ya permainan cara-cara untuk menculik tim lawannya. Tadi ada beberapa momen yang sebenarnya bagus banget sih, yang kayak di tengah ya. Dia di area burst tiba-tiba langsung ngasih road wave dan sempat tadi dapetin beberapa main, cuman emang belum cukup guys. Sia-sia aku book mid, Lunox-nya aja diambil katanya. Nggak apa-apa kan kalah ya. Nesra. Nggak apa-apa bang, namanya juga game gak sih guys, kan kita nggak tahu guys orang-orang pakai apa guys. Tahu gini mending ngajak berlima dah katanya Ki. Mau berlima kah bang Ki? Udah ke Yen kok tuh, kanitanya udah ke Yen tuh kata Bang Juan tuh. Juan terima kasih ya Juan ya udah habisin VIP ya Juan ya. Triple kill bos. Cuman gagal maniak ya, coba maniak gitu guys. Mid laner maniak kayaknya keren gak sih? Pada nimbrung semua katanya Bang Yoga, temen-temenmu kah? Itu Pakito, Chris Jonya Indonesia, buset.
Siapa yang tak pukul sini, tak pukul tewas ya. Kasih aku VIP, bagi VIP Masyok katanya. Astaga. Minta VIP semua ke Masyok guys. Makasih juga ya Joy, nanti ditunggu VIP lainnya. Terima kasih guys. Ini guys ya, itu ya ada gelar-gelar. Bentar. Ini mama end gamenya guys. Double kill, triple kill kayaknya tadi punya kesempatan juga guys. Ini ya. Tuh, Banyu Asin. Ini Arut Selatan. Ini. Wah, ini asal mana nih guys? Karak Handi. Nah, itu ya. Ada Tayu. Ada orang Bogor ternyata dia. Gelo.